Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Fasilitator CGP Angkatan 10, Ibu Titi Sudiarti SPD MPD, dan yang saya hormati pengajar praktik CGP Angkatan 10 Bapak Taufik Rahman SPD. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf SPD CGP Angkatan 10 Kabupaten Pulau Sungai Tengah, di mana hari ini saya akan mewawancarai Bapak Muhammad Jaki SPD MPD selaku Kepala Sekolah SDI Ibnul Amin. Di mana di sini untuk melengkapi tugas modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Jaki, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Hari ini saya mohon izin, saya sebagai CGP Angkatan 10 mendapat tugas untuk mewawancarai Bapak melengkapi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya, Apakah Bapak sudah siap saya wawancarai? ini siap. Kita mulai saja Bapak lah, kita sambil santai-santai saja sambil berbincang. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Rujukan moral. Ya. Sebenarnya kasus-kasus yang seperti itu mudah saja kalau sudah. Ya. Jadi sesuatu itu dikatakan rujukan moral jika ada dua hal yang satu benar dan yang satu salah. Jadi dan itu secara menurut hukum. Nah, jika dalam kedua-duanya benar, maka itu dikatakan dengan dilematika. Artinya kedua-duanya bujur. Oh iya. Nah, ada yang sesuatu itu duanya satunya benar, yang satunya juga salah, tapi dikatakan orang keduanya bujur. Nah, itu menjadi sebuah dilema. Padahal situ ada yang bujur, ada yang salah. Oh iya. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Jadi sebelum kita mengambil sebuah keputusan, tentunya saya sebagai kepala sekolah itu harus mengidentifikasi masalah yang terjadi. Ya. Kemudian siapa saja yang terlibat, apakah itu guru atau itu murid atau juga itu orang tua. Nah, di situ menyampaikan fakta-fakta yang ada seterusnya sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat kepada pihak-pihak yang bermasalah. Jadi dalam mengambil keputusan ini tentunya saya akan mengambil kebijakan kekeluargaan. Artinya kita itu harus bermusyawarah mufakat, harus dibicarakan apakah ini benar-benar salah ataukah ini benar-benar sudah, apakah ini benar-benar memang kesalahan kita semua atau kesalahan individu, atau juga memang sudah benar. Jadi kita musyawarah. Jadi tidak bisa langsung mengambil keputusan bahwasanya orang itu salah. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini untuk menangani atau menyelesaikan masalah-masalah itu, Pak? Yang jelas kalau langkah-langkahnya itu kita harus mengambil kebijakan, artinya kita akan memanggil kedua belah pihak. Jadi kedua belah pihak yang kita anggap bermasalah, kita temukan, kita ajak berdiskusi, kita ajak berbicara, sehingga nanti kita bisa mengambil kesimpulan di manakah sebenarnya yang salah. Jadi anggap saja kita itu tidak ingin merugikan antara satu dan yang lainnya. Artinya dua-duanya itu kita anggap sama. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan
pada kasus-kasus yang dihadapi, Pak? Jadi salah satunya adalah kita melakukan dialog, kita berbicara dengan orang-orang, dengan pihak-pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar memunculkan solusi yang dapat menerima kedua belah pihak. Nah, jadi kedua belah pihak itu dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif, secara baik, sehingga tidak menimbulkan perselisihan lagi di kedua pihak yang akan datang. Oh iya. Pak, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan ada kasus-kasus dilema etika? Selama saya menjabat sebagai kepala sekolah di Islam Unggul Amin ini, tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan risiko seminimal mungkin. Jadi risikonya itu intinya kalau kita bahasakan tuh sekira-kira ular kada kanyang, kotok kada mati. Oh iya, Bahasanya artinya sama-sama, artinya sama-sama bisa kita selesaikan dengan baik. Tapi ini harus kita cari solusinya agar didukung secara positif oleh yang lainnya. Oh iya. Kalau kita hanya bertindak sendiri mungkin akibatnya salah. Dengan dewan guru, Bisa dengan dewan guru, bisa juga dengan komite atau juga dengan yang lain. Apalagi kami di bawah yayasan. Nah, jadi kan masih ada yayasan nanti yang bisa mengambil keputusan apa yang terbaik. Nah, kemudian Bapak apakah memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Sebagai kepala sekolah, menanggapi hal yang seperti itu, langkah yang tepat yaitu menyelesaikan permasalahan tersebut secara langsung dan diselesaikan di sekolah itu pada hari itu juga kalau bisa. Jadi agar tidak berkepanjangan, dan juga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Oh iya, iya. Jadi kalau yang bisa hari ini kita selesaikan, hari ini kita selesaikan. Dan ini pun diselesaikan dengan seperti yang tadi sudah Ron sampaikan, dengan kerjasama beberapa pihak, mulai dari komite mulai dari pengawas sekolah, terus juga ada komite sekolah, apalagi di sini kami ada yayasan. Nah, jadi tergantunglah nanti dengan karakter permasalahan yang ada. Jadi kita tetap tidak boleh lepas dari para pengawas, para komite dan juga yayasan. Nah, kemudian Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Setiap permasalahan yang ada ini, khususnya di sekolah ini, biasanya pasti selalu ulun bawa untuk bermusyawarah. Jadi ada rapat dewan guru, ada lagi rapat dengan pengawas, mungkin dengan komite, sekira-kira dapat menemukan solusi yang terbaik. Nah, terus juga nanti kita mendengarkan masukan-masukan dari baik itu dari pengawas ataupun komite, sehingga kedepannya kita akan lebih baik dengan permasalahan-permasalahan yang sudah ada. Nah, selanjutnya Bapak, ini pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak nih mengambil keputusan tersebut? Jadi sebagai pimpinan di sekolah, dalam pengambilan keputusan itu kita harus berdasarkan kesepakatan.
Jadi karena kita bukan sendiri, Iya. artinya karena di sini milik orang banyak, apapun permasalahannya itu harus kita musyawarahkan dan kita ambil kesepakatannya. Jadi terus lagi membiasakan diri agar lebih bertanggung jawab. Apalagi kita sebagai leader, sebagai kepala sekolah tuh harus memiliki sikap yang seperti itu. Jadi keputusan itu tidak akan diambil sendiri terkecuali sudah dari hasil musyawarah ataupun kita sudah berdiskusi dengan yang lain. Nah, pokoknya artinya setiap elemen-elemen sekolah itu untuk mengambil keputusan itu semuanya harus terlibat. Terima kasih. Terima kasih Bapak sudah berbagi praktik. Ini banyak sekali pengalaman yang dapat ulun tangkap di sini. Bapak terima kasih atas wawancaranya. Mengakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke depan Tuhan kan menuntunmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Fasilitator CGP Angkatan 10 Ibu Titi Sugiyarti SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Taufikur Rahman SPD selaku pengajar praktik CGP Angkatan 10 Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dan saya sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Hulu Sungai Tengah, nama saya Ahmad Yusuf SPD ISD, di mana pada hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Haji Siti Ramnah SPD, Kepala ISDN 1 Pemangkih, dengan melengkapi modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Bu, kita mulai saja wawancara hari ini. Di mana Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Selama ini kami dari ISDN 1 Pemangkih dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, saya sebagai kepala sekolah melihat dari berbagai sisi nilai-nilai apa yang bertentangan dengan dan terdapat dalam kasus tersebut. Jika terdapat dua nilai kebajikan yang bertentangan, maka kasus tersebut termasuk dilema etika. Sedangkan apabila dalam kasus tersebut terdapat nilai benar dan salah, maka kasus tersebut digolongkan kebujukan moral. Untuk bujukan moral, kita dapat melihatnya dari segi hukum. Apakah kasus tersebut ada bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku? Oh ya. Kemudian Bu, selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Dalam pengambilan keputusan di mana terdapat dua kepentingan yang sama benar, saya akan mempertimbangkan hal-hal dalam kasus tersebut. Saya akan meninjau dari peraturan yang sesuai serta nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh sekolah. Selain itu, pengambilan keputusan harus berfokus kepada kepentingan siswa sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oh ya. Nah, kemudian Bu, selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini, Bu? Langkah-langkah yang biasa dilakukan dalam pengambilan keputusan selama ini adalah yang pertama, mencari tahu penyebab dari permasalahan atau kasus tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab
dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Yang ketiga, melihat kepentingan yang ada dalam kasus. Yang keempat, mengidentifikasi kasus dari berbagai sisi, seperti sisi hukumnya, aturan sekolah, aturan kelas, pandangan masyarakat, moral, kode etik, serta apakah ada kondisi-kondisi khusus yang menyertai. Nah, kemudian Bu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Dalam pengambilan keputusan pada kasus yang memuat dilema etika, hal yang saya rasa efektif adalah kembali meninjau nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam kasus tersebut yang dapat dipahami bersama. Selanjutnya, keputusan yang diambil dipertimbangkan kebermanfaatannya bagi siswa ataupun bagi orang banyak, serta dapat dipertanggungjawabkan kelak. Oh iya. Lalu Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung melakukan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang sudah ditentukan? Seperti apa yang Ibu jalankan sekarang? Dalam penyelesaian kasus dilema etika, saya melihat dari tingkat kerumitan kasusnya. Jika itu masih ringan dan bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, saya akan segera menyelesaikannya. Jika itu termasuk berat, maka saya akan mengumpulkan lebih dahulu data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan dalam langkah-langkah kasus tersebut. Nah, kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi, Bu? Untuk faktor-faktor yang membantu saya selama ini adalah pengambilan keputusan, adanya kolaborasi dengan berbagai pihak yang mendukung, seperti rekan sejawat, guru, siswa. Berganti tantangan